Apa mungkin lebih menekankan pada nilai. Kalau saya selalu Iya. ngomong itu tentang nilai anak sebagai investasi terbaik orang tua untuk kehidupan akhiratnya gitu ya. Hmm. Jadi Iya, orang iya. tua itu seharusnya selalu melihat anak adalah potensi atau investasi terbesarnya untuk kehidupan dia sesudah dunia ini ya. Hmm. Karena dengan mencetak anak yang berkualitas, punya kemampuan yang baik tentu, dan nanti menjadi anak yang soleh ya, itu kan eh, apa namanya eh, apa namanya peran atau kontribusi anak ini kepada kehidupan orang tuanya sudah di akhirat nanti atau sudah meninggal ini sangat besar ya, karena kondisi anak ini kan akan semua apapun ibadah si anak ini kan akan mengalir juga kepada orang tuanya ya, Hmm. apapun yang dilakukan oleh si anak ini, bahkan ada yang mengatakan keturunannya si anak atau nanti dari bapak ini si cucunya itu akan berkontribusi kepada bapak atau orang tua yang menciptakan anak yang berkualitas tadi ya. Ini perlu diberitahu. Mohon maaf saya punya penelitian itu yang agak sangat memprihatinkan ya. Pernah saya eh, turun ke lapangan atau melakukan penelitian di lapangan itu sebenarnya sederhana. Saya ingin tahu berapa sih di antara ibu-ibu itu yang memang sangat menginginkan alam kandungan itu, atau dia sangat berharap, dia memang mengharapkan anak dalam rahimnya. Dan angka yang mengatakan dia tidak mengharapkan anak itu ada 30%. Berarti satu dari tiga orang ibu itu mengatakan bahwa saya sebenarnya tidak perlu lagi anak ini karena saya sudah cukup sekian anaknya. Kemudian ya tentu atau ada faktor-faktor lain sehingga dia memang tidak menginginkan anak itu ya. Nah, bayangkan seperti kalau ini terjadi ya, dan hasil kita memang sangat 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 ya kita bisa katakan bermakna, kemauan atau perasaan ibu seperti itu dengan masalah si anak ini. Jadi anak yang lahir juga itu pendek, berat badannya kurang gitu ya. Nah, padahal kalau dia melahirkan anak seperti itu, dan ini anak ini kan akhirnya kualitasnya juga tidak terlalu bagus ya. Nanti kan dia mengalami hambatan-hambatan, tidak maksimal jadinya anaknya. Dibanding seorang ibu yang sangat menginginkan anak itu. Kemudian dia makan yang baik, yang banyak. Dia selalu mendoakan anaknya dalam kandungan. Dia bersikap hati-hati dengan apapun dilakukan karena demi anak dalam kandungannya. Dia senantiasa doakan ya, dan seterusnya. Oh, dia rawat dengan baik. Dia penuh dengan pengharapan ya. Dia sangat mengharapkan anak ini akan menjadi anak yang besar nanti, punya potensi ini, punya melakukan hal seperti itu. Nah, ini tanpa ibu ini sadari kan anak yang berprestasi atau yang menjadi anak soleh yang bermanfaat buat orang lain ini akan menjadi sumber pahala buat orang tuanya di akhirat. Nah, ini yang harus perlu disampaikan para pendakwa bagaimana nilai anak itu. Makanya di surat Luqman ya ya, itu kan Allah mewanti-wanti bagaimana orang tua mengharapkan anaknya atau berdoa supaya bagaimana anaknya ya, dan seterusnya. Itu adalah didikan yang suatu akan kita ya, bagaimana orang tua itu betul-betul eh, apa menjaga atau sejak anak dalam kandungan bersifat hati-hati dan senantiasa berharap yang baik tentang apa yang akan dilahirkan atau akan diberikan Allah, yang telah diberikan Allah kepadanya ya. Dan tentu dia harus berupaya agar anak ini akan menjadi sumber pahala yang mengalir terus-menerus kalau dia nanti meninggal nanti. Tentu yang bisa seperti itu kan karena upaya orang tuanya juga yang harus memberikan perhatian yang penuh sejak dia berada dalam kandungan ibunya. Ya. Seperti itu akhirnya.